Oke, hari ini kita akan bicara sedikit mengenai intensitas saat kita sparring. Ini hal yang menarik untuk dibicarakan karena saya mengamati banyak orang yang kalau waktu sparring itu seperti King Kong versus Godzilla, ya kan? Hajar pokoknya. Iya, yes. Banyak sekali yang melakukan waktu sparring begitu. Oke, kita mulai sparring, itu mindset yang ada di kepala itu bahwa mereka harus melakukan semuanya all out. Ini kayak hidup atau mati, UFC, ya kan? Fight pokoknya, kayak udah partai finalnya ADCC. Pertanyaannya, apakah memang yang namanya sparring itu harus se-hard itu? Apakah selalu saya harus di level intensitas seperti itu? Jawaban saya, enggak. No, tidak harus intensitasnya setinggi itu. Justru kalau Anda full selalu melakukan intensitas sparring yang levelnya hard terus, itu akan menghambat perkembangan Anda. Kok bisa kita bicarakan sekarang? Kalau kita ngobrol mengenai sparring, tentunya Anda harus pahami. Anda ini sparringnya dengan siapa? Oke. Kalau misalkan saya seorang yang higher belt, saya brown belt saat ini. Kalau saya sparring dengan white belt, dengan blue belt, tentunya akan berbeda. Saya sparring dengan purple belt, tentunya akan berbeda lagi intensitasnya. Saat saya sparring dengan black belt, intensitasnya akan berbeda lagi. Jadi saya harus bisa menentukan saya melakukan sparring itu dengan intensitas seberapa. Saya sesuaikan dengan kemampuan dari teman sparring saya. Itu berlaku bagi yang higher belt. Kalau Anda yang menonton video saya, Anda sudah blue belt, Anda purple, Anda brown belt, atau mungkin Anda white belt, tetapi Anda sudah mempunyai stripes mungkin, berarti Anda punya pengalaman lebih dari teman-teman Anda yang di bawah Anda yang belum punya stripes. Jangan selalu sparring dengan mereka 100% kemampuan Anda. Kenapa? Anda pasti akan menang mudah dong. Iya pasti. Anda mungkin dengan bermain dengan anak yang baru bergabung 2 bulan, mungkin Anda bisa dapatkan 5 kali tap, 6 kali tap. Tapi apakah harus seperti itu? Tidak juga. Kalau Anda melakukan game plan Anda, game A Anda kepada orang yang di bawah Anda, ya 100% kemungkinannya berhasil kemungkinannya. Tetapi pada saat Anda sparring dengan yang lebih baru dari Anda bisa pakai kesempatan itu untuk apa? Mencoba teknik-teknik yang jarang Anda pakai. Contoh, Anda jarang kena mount. Oke, karena Anda mungkin escape-nya bagus, Anda jarang kena mount. Nah, sekarang izinkan anak-anak yang di bawah Anda levelnya itu, yang masih Anda blue belt, Anda jarang escape mount. Kenapa jarang escape mount? Karena Anda jarang kena posisi mount. Anda bisa waktu sparring dengan sengaja Anda kasih ke posisi mount. Oke, baru Anda mulai lebih serius belajar untuk escape dari posisi mount. Atau Anda mungkin nggak pernah belajar leg lock, ya, saat Anda bermain dengan yang levelnya di bawah Anda boleh mencoba teknik leg lock misalkan. Atau Anda punya kuncian yang Anda jarang bisa pakai. Let's say mungkin Anda bagus, RNC-nya bagus, tetapi Anda jarang bisa mengambil orang ambar misalkan. Nah, waktu Anda bermain dengan yang levelnya di bawah Anda coba fokus untuk mencoba hal-hal baru tadi. Anda mencoba melakukan hal-hal yang selama ini jarang Anda pakai atau Anda coba tapi nggak berhasil. Oke, jadi kalau Anda seperti bermain games, Anda mulai bermain gamesnya dengan yang levelnya level yang bawah dulu, level 1 dulu. Oke, Anda bisa bermain bagus, Anda coba level yang medium. Level medium bisa coba level 4. Jadi Anda nggak harus selalu 100% intensity. Dan Anda juga bisa memberikan kesempatan buat yang levelnya di bawah Anda, yang lebih baru dari Anda, untuk melakukan teknik mereka. Ya kan, jangan mentang-mentang, oh saya kan higher belt, saya harus ngetapin mereka terus. No, belum tentu demikian. Anda bisa juga membantu guide. Oke, jadi Anda ini di dalam BJJ itu Anda saling memberi take and give. Oke, kalau Anda mau take terus, Anda mau ngambilin submission terus, Anda tidak pernah memberi kesempatan ke teman latihan Anda untuk melakukan teknik mereka. Misalkan mereka nggak pernah Anda beri kesempatan untuk mengambil submission, ya, karena Anda bisa evade semua, Anda bisa pressure, full pressure, ya. Teman Anda nggak akan belajar dari Anda. Oke. Padahal Anda mungkin punya kemampuan yang bisa membantu teman-teman Anda yang lebih baru ini untuk mereka bisa belajar lebih baik. Nah, Anda bisa menggunakan sebagian waktu Anda untuk guide mereka, nggak selalu. Tapi waktu mereka sparring misalkan, nggak harus Anda habisin total Anda pressure, Anda bisa kasih space sedikit supaya mereka bisa mencoba teknik.
mungkin mereka bisa mencoba escape, mungkin mereka bisa mencoba sweep or something else. Oke, tidak selalu harus Anda full intensity, Anda pressure habis. Oke, ini dari sudut pandang seorang higher belt. Now, what if Anda seorang yang posisinya lebih baru? Anda, wah saya ini coach, saya di klub ini saya anak paling baru. Yang lain sudah gabung 3 bulan, 6 bulan, saya ini baru gabung 1 minggu. What should I do? Ya Anda bisa sampaikan ke teman-teman latihan Anda di situ. Kalau ini klub Anda, sebetulnya Anda pasti bisa ngobrol dong ke teman latihan Anda. Saya baru mulai 1 minggu. Tolong jangan di full pressure misalkan. Nggak perlu gengsi guys, nggak perlu gengsi. Banyak yang masa gengsi, wah saya kalau ngomong gitu kan nanti saya gengsi. No, Anda kadang-kadang perlu menyampaikan itu supaya apa? Supaya teman latihan Anda juga sadar bahwa oh oke, saya bermain dengan anak yang lebih baru, saya akan mengatur intensitas saya. Oke, tapi juga jangan pakai alasan itu juga terus-terusan ya kan. Anda juga harus belajar untuk melakukan teknik Anda. Jadi Anda medium intensity. Oke, dan fokusnya yang lebih penting. Kalau Anda yang masih levelnya Anda lebih baru, Anda harusnya berfokus pada teknik escape, pada teknik defense. Jangan berfokus pada teknik attack. Oke. Kalau banyak orang yang baru masuk, itu orang baru masuk justru, yang masih baru 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, yang ada di kepalanya gimana caranya saya bisa submit orang yang lebih lama dari saya. Kalau gitu kan saya jadi jago. No, itu sulit. Jadi yang namanya BJJ itu akumulatif. Kalau Anda baru bergabung 1 minggu, 2 minggu, Anda mempunyai pengetahuan, Anda mempunyai skill, itu tentunya akan di bawah mereka yang sudah latihan 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Di bawah itu akan lebih produktif kalau Anda, intensitas Anda saat sparring itu fokusnya adalah pada waktu Anda defense. Gimana caranya saya tidak kena submission. Kalau saya biasanya main dengan saya mau maksa attack, akhirnya justru kebuka semua ya kan. Saya biasanya malah kena submission berkali-kali. Sekarang saya mau fokus bermain rapi. Saya mau position tangan saya bagus, framingnya bagus, hipnya upah, shrimpingnya bagus, leher saya nggak ngebuka. Nah, Anda melakukan defensif, aktif defense, Anda bisa belajar untuk escapes, Anda akan jauh lebih sedikit kena submission. Anda mempunyai good defense, pelan-pelan Anda akan mempunyai dengan sendirinya Anda akan punya kesempatan untuk melakukan offense. Oke, itu yang harus Anda pahami. Dan kalau Anda sekarang yang paling sering terjadi sama-sama white belt ketemu white belt, ya kan, jadi di level yang sama, terutama white belt dengan white belt. Kalau blue dengan blue udah sekian tahun mereka latihan, mereka sudah paham. Tapi white belt dengan white belt, ya ini yang saya sering ketemu ya kan, benar-benar kayak King Kong versus Godzilla, langsung bam 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 ya. Kalau Anda full seperti itu sesekali boleh nggak? Sesekali boleh, sesekali Anda harus melakukan yang full pressure all out boleh. Tetapi juga jangan selalu seperti itu. Anda harus fokuskan ke teknik. Kalau Anda fokusnya pakai power, Anda fokusnya pakai strength, itu hanya works kalau lawan Anda lebih kecil dari Anda atau lawan Anda nantinya lebih baru. Kalau Anda ketemu lawan yang lebih berpengalaman atau lebih besar badannya dari Anda, itu nggak bisa seperti itu ya kan. Anda benar-benar harus menggunakan teknik, full teknik. Anda harus belajar menggunakan timing yang bagus, Anda harus menggunakan hip movement yang bagus. Itu yang harus Anda pakai. Rely on teknik, jangan rely on strength. Oke, strength itu useless kalau Anda nggak punya timing yang bagus, Anda nggak punya teknik yang bagus, itu useless. Oke guys, ingat, jadi yang namanya intensitas saat sparring tidak selalu harus 100%. Keep it below. Justru kalau Anda semakin nggak terlalu intens di awal-awal, Anda bisa lebih banyak berpikir bagaimana saya menggunakan teknik. Kalau Anda sudah full intens, pasti percaya sama saya, yang terjadi Anda pakai otot duluan. Pasti, karena itu refleksnya manusia. Otot lebih dulu. Semakin banyak Anda memakai otot, semakin sedikit teknik yang Anda pakai. Semakin sedikit teknik yang Anda pakai, semakin lama proses Anda belajar BJJ. Karena BJJ konsepnya adalah bagaimana teknik itu bisa mengalahkan strength dan power. Dengan apa? Dengan leverage, dengan timing. Tentunya otot tetap dipakai guys. Bohong kalau saya ngomong nggak perlu otot, cuman pakai teknik. Nggak bisa, otot juga perlu, tetapi penggunaannya akan menjadi sangat minimal kalau dibarengi dengan teknik yang baik. Oke guys,
Hope it helps pertanyaan mengenai seberapa intens saya harus sparring. Intensitas medium itu menurut saya yang terbaik. Tetapi sesekali Anda boleh dan harus mencoba untuk fully intense. Supaya Anda melatih insting, Anda melatih agresif saat Anda bermain, itu juga diperlukan. Oke, tapi jangan selalu 100%. Nanti hasilnya apa? Ya itu tadi, King Kong versus Godzilla itu tadi guys. Oke, keep on training and see you on the mat. Terus.